Hari ini Jumat 10 Januari 2025, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan merayakan hari ulang tahun ke-52. Rangkaian perayaan HUT PDIP ini rencananya dimulai pada pukul 13 siang nanti dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Ausi Riondolu di sana. Rio, selamat siang. Bagaimana persiapan pelaksanaan HUT PDIP di sana sejauh ini? Ya, selamat siang Elvira. Memang benar sekali bahwa perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-52 ini akan digelar di lokasi yang sama seperti yang digelar pada tahun lalu. Bagaimana ini akan digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dari layar yang Anda bisa saksikan bagaimana sejumlah kader PDI Perjuangan sudah mulai berdatangan sejak pada pagi hari tadi. Kami sudah melihat ada beberapa elit dari partai, baik dari DPP ataupun dari DPD dan juga DPC yang rencananya diundang oleh Megawati Soekarno Putri dalam hari ulang tahun yang ke-52 ini dengan tema Satyam Eva Jayate ataupun kebenaran pasti menang. Terkait dengan undangan yang seperti tadi Anda sebutkan, bagaimana PDIP sendiri berencana untuk mengundang pihak internal saja, baik dari level DPP ataupun Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan juga Dewan Pimpinan Cabang begitu. Ini untuk apa? Kalau kita lihat dari penjelasan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat dan juga Sekjen PDI Perjuangan kemarin dalam konferensi pers ini menyatakan bahwa mengundang pihak internal untuk mempersolid barisan partai, mengingat ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh PDI Perjuangan. Setidaknya kalau kami catat ada 4 tantangan yang memang hingga hari ini akan dihadapi oleh PDI Perjuangan. Yang pertama, misalnya saja soal soliditas partai. Kita mengingat bagaimana pada tanggal 16 Desember yang lalu, pada tahun lalu, begitu, ini bagaimana PDIP akhirnya memecat mantan Presiden Joko Widodo yang merupakan salah satu kader terbaik dari PDI Perjuangan setelah sekian lama berkarir di PDI Perjuangan begitu, sampai akhirnya kemudian masih ada residu yang ada di dalam internal partai antara loyalis Jokowi dan juga loyalis Mega begitu. Lalu kemudian yang kedua, kasus hukum yang menyangkut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mana setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember yang lalu, ini Hasto Kristianto kemarin juga sudah menegaskan bahwa dirinya akan hadir dalam pemanggilan KPK pada tanggal 13 Januari yang akan datang. Begitu juga yang ketiga adalah soal konsolidasi kekuatan pasca kekalahan pada Pilpres dan juga Pilkada 2024 yang lalu. Bagaimana kekalahan ini diterima cukup masif oleh PDI Perjuangan, bagaimana kekalahan Ganjar Pranowo dan juga misalkan di Pilkada salah satunya saya sebut Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi yang merupakan calon gubernur dari Kandang Banteng di Jawa Tengah ini direbut oleh Lutfi dan juga Tas Yassin pada pilkada yang lalu begitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana tantangan untuk menjawab positioning ataupun sikap politik dari PDI Perjuangan yang akan ditentukan oleh partai pada kongres yang rencananya akan digelar pada bulan April yang akan datang. Nah, kalau kita melihat bahwa rangkaian agenda hari ini, mungkin kita akan bisa melihat sedikit ataupun menganalisa sedikit dari pidato politik yang akan diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan atas 4 tantangan yang setidaknya kami catat tadi. Misalnya saja terkait dengan orang nomor 2 terkuat di partai, Hasto Kristianto, yang bagaimana kalau kita lihat sejak ditetapkan tersangka, Megawati memang belum mengeluarkan statement kepada publik seperti apa dukungan yang akan diberikan kepada Sekjen yang memang selama ini mendampingi lebih dari 9 tahun bagaimana partai ini berjalan begitu. Ini tentu akan menjadi satu hal yang menarik dari pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, mengingat apakah Megawati akan memberikan dukungan secara hukum saja ataupun dukungan secara politik, mengingat ada tekanan ataupun permintaan begitu atau operasi yang sering disebutkan baik dari eksternal dan juga internal untuk mengganti posisi Sekjen dari PDI Perjuangan. Ini tentu akan bisa kita cerna atau bisa kita amati dari pidato politik, apakah kemudian Megawati dalam posisi yang menyetujui jika nantinya Hasto setelah ditetapkan tersangka sebagai Sekjen PDI Perjuangan ini akan digantikan posisinya dalam mungkin saja dalam kongres yang akan digelar pada bulan April yang akan datang. Kita tunggu bagaimana agenda yang akan dilangsungkan oleh PDI Perjuangan di hari ulang tahunnya ke-52 ini. Tentu ini akan menjadi salah satu
agenda yang cukup menarik bagaimana perjalanan panjang PDI Perjuangan yang pernah ditekan pada masa Orde Baru, lalu kemudian pernah berkuasa dan hari ini kembali ditekan kembali begitu. Ini akan menjadi salah satu hal yang cukup menarik untuk menentukan apakah posisi PDI Perjuangan di tengah tekanan dari berbagai ataupun kesendiriannya di tengah partai politik yang banyak bergabung begitu di pemerintahan. Ini akan kita tunggu seperti apa. Yang pasti nanti pidato akan dilakukan pada pukul 2 siang, lalu kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers dan juga pembagian tumpeng kepada masyarakat yang nanti akan datang. Kita lihat nanti bagaimana manuver politik yang akan dibawakan oleh Megawati Soekarno Putri. Kembali ke Anda, Elvira. Baik, Ausirio langsung dari Kosa Lenteng Agung. Terima kasih.